Pas saya mampir dan duduk, ada beberapa orang yang saya tidak kenal langsung menyapa saya. Oh ini Pak Pendeta yang mualaf itu? Iya. Jadi saya seperti biasa ketika didatangi siapa saja. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan kegiatan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niascin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya menanggapi satu video di mana ada seorang mualaf yang mengaku-ngaku sebagai pendeta dan dia memiliki gelar MTH. Nah teman-teman, saya mengambil videonya dari channel saudara kita Muslim, di mana mereka sebenarnya ini merupakan settingan mereka ya. Ini kurang lebih merupakan sandiwara atau seperti sinetron. Nah, mereka mengambil satu orang pemeran utama dalam channel mereka untuk dijadikan sebagai mualaf. Dan sehingga orang tersebut memberikan kesaksian yang sangat berlebihan. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Pak, apakah sudah merasa seperti itu, Pak? Sudah ada yang menyapa atau sudah ada yang menegur begitu? Iya, kebiasaan saya sebelum mualaf saya sering berada di jalan roda. Sekali kemarin itu pas saya mampir dan duduk, ada beberapa orang yang saya tidak kenal langsung menyapa saya. Oh ini Pak Pendeta yang mualaf itu? Iya. Jadi saya seperti biasa ketika didatangi siapa saja, saya harus menyampaikan sesuatu, kata-kata yang mengungkapkan segala sesuatu anugerah yang ada dalam diri kita. Berkat kesehatan itu berasal dari Allah. Jadi demikian tujuannya, untuk memanusiakan manusia seperti pepatah kata seorang doktor yang berasal dari Sulawesi. Dia ungkapkan sitou tumong tumong to dalam bahasa Tosea, yang artinya orang yang hidup itu adalah menghidupkan orang lain. Biar diri saya menjadi terang dan sinar berkat bagi sesama manusia, baik lewat senyum ataupun kata-kata saya ataupun sedekah saya. Semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membagi-bagikan berkat bagi kita semua. Saya senang membagi-bagikan ungkapan dalam Facebook, dan saya menerima ada beberapa respon dari kalangan Muslim itu menyampaikan, Alhamdulillah kita telah bersaudara, semoga istiqomah, semoga sehat senantiasa. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah tonton, kita sudah dengar kesaksiannya. Bahkan bukan hanya orang ini saja yang dijadikan sebagai pemeran utama dalam channel-channel mereka. Nah, bahkan banyak orang lain yang disetting sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai mualaf, untuk bisa memberikan kesaksian-kesaksian bohong. Nah, teman-teman, bahkan beberapa waktu yang lalu, dan ini bukan hanya 1-2 orang yang terdapat ini, ada banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai mualaf dan mereka mengaku sebagai pendeta. Nah, kenapa mereka mengaku sebagai pendeta? Itu hampir semua ya, sekalipun tidak semua, tapi hampir semua orang yang mualaf itu mengaku sebagai pendeta, mengaku sebagai misionaris, mengaku sebagai aktivis gereja, dan lain sebagainya. Nah, kenapa mereka selalu mengakunya begitu? Supaya apa? Supaya ketika mereka jadi mualaf, nah, mereka diberi panggung. Nah, mereka diberi panggung sesuai kapasitas mereka di agama mereka sebelumnya. Nah,
Jadi itu tujuan mereka untuk memberikan kesaksian-kesaksian yang demikian. Nah, teman-teman, kalaupun misalnya dia benar-benar seorang pendeta yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, maka dia tidak akan menjadi mualaf atau tidak akan meninggalkan Kristus. Kalau dia benar-benar adalah seorang pendeta. Nah, karena di video fullnya pun dia tidak memberitahukan gereja apa, daerah mana, ya kan? Dia tidak memberitahukan. Nah, dari sinode mana dia menjadi pendeta, mengembalakan. Nah, tidak ada. Nah, jadi itu membuat kita berasumsi bahwa ini merupakan settingan mereka. Nah, jadi itu bukan masalah benar atau tidaknya, tetapi yang saya katakan, yang saya mau tanggapi, bahwa kalau dia benar-benar seorang pendeta yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia tidak akan mengalami murtad. Murtad dalam arti meninggalkan Kristus. Nah, jadi teman-teman, kita sudah diingatkan sebenarnya oleh Tuhan Yesus mengenai perumpamaan seorang penabur. Nah, di mana ada seorang yang menabur benih di pinggir jalan, di tanah yang bersemak-semak, di tanah yang berbatu-batuan. Coba kita cek firman Tuhan ini. Nah, di dalam Matius 13 ayat 18, begini firman Tuhan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, jadi itu dia teman-teman, orang yang sudah mendengarkan firman, tiba-tiba firman itu dicuri oleh iblis sehingga dia tidak menjadi percaya sekalipun sudah disampaikan kepadanya firman Tuhan. Nah, ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi, ada tetapinya, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad, dalam arti dia meninggalkan Yesus. Nah, ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Nah, artinya ada orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Nah, itu yang ditaburkan di tengah semak duri. Nah, jadi ketika datang kekhawatiran, ketika datang kekayaan juga menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Nah, ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, teman-teman, itu satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, jadi kalau misalnya pun orang ini benar-benar pendeta, berarti dia merupakan pendeta yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dia pendeta yang tidak mengerti firman Tuhan. Dia pendeta yang tidak memahami seluruh isi kitab suci. Nah, itulah sebabnya dia meninggalkan Kristus. Nah, mungkin ada faktor yang lain, teman-teman. Ada faktor yang lain yang memang membuat dia meninggalkan Kristus. Seperti yang ada dalam perumpamaan tadi. Nah, mungkin ada kekhawatiran. Nah, kekhawatiran luas pengertiannya. Mungkin khawatir akan kehidupan keluarganya,
khawatir tidak dapat makan, khawatir anaknya tidak berhasil, bahkan bisa khawatir tidak masuk surga. Nah, bisa saja itu kekhawatiran yang menghimpit firman itu, sehingga dia tidak percaya. Nah, tetapi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, pasti hatinya akan menjadi tanah yang subur, dan dia tidak akan mengalami murtad atau tidak bakal meninggalkan Kristus. Karena dia bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah. Nah, bisa saja orang ini tadi yang memberikan kesaksian, yang mengaku-ngaku sebagai pendeta, ya mungkin dia bukan pilihan. Mungkin saja semasa pelayanannya dia tidak menghasilkan buah. Dia tidak menghasilkan buah, itulah sebabnya dia meninggalkan pelayanannya. Nah, itu kalau misalnya dia benar-benar seorang pendeta. Tetapi menurut saya dia bukanlah seorang pendeta yang sungguhan, tetapi ini merupakan settingan. Dan saya sampaikan ini untuk memberikan satu kekuatan lagi kepada kita semua hamba Tuhan, supaya kita sebagai hamba Tuhan itu bisa menghasilkan buah dalam pelayanan kita. Nah, sehingga kita tidak bisa mengalami murtad atau tidak bisa meninggalkan Kristus, karena kita mengenal Allah dengan benar. Kalau orang yang sudah mengenal Allah dengan benar, pasti tidak akan mengalami murtad atau tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, hanya saja dia meninggalkan Kristus itu karena tidak mengenal dengan benar. Nah, masih samar-samar, masih ragu. Nah, yang jelas banyak faktor yang lain yang membuat dia murtad. Nah, teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.